Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama katanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kudrah dan iradah, dengan taufik dan hidayahnya pula, tanya bisa berkumpul pada tempat yang mulia ini dengan maksud dan tujuan adalah untuk memperingati hari besar lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka senantiasalah kita untuk mengenang jasa-jasa daripada Nabi kita, Nabi Muhammad. Beliaulah merupakan manusia yang paling istimewa di atas muka bumi ini, yang siapapun tanpa kecuali semuanya membutuhkan pertolongan beliau semenjak di dunia sampai di hari akhirat nanti. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah banyak sekali berkorban dalam hidupnya. Penderitaan demi penderitaan pernah beliau rasakan. Berbagai macam kehinaan-kehinaan yang menimpa terhadap beliau. Kebahagiaan dan kenikmatan umatnya di hari ini sampai hari akhirat, semuanya itu adalah atas penderitaan yang pernah menimpa Rasulullah dan keluarganya. Betapa banyak pengorbanan Nabi kita Nabi Muhammad, betapa banyak pengorbanan istri daripada beliau Khadijah. Hampir 2/3 kekayaan kota Mekah pada mulanya adalah miliknya Siti Khadijah, tapi hanya untuk memperjuangkan agama Allah, supaya Islam masuk ke seluruh pelosok-pelosok dunia, sampai di dalam lubuk hati kitanya uronya. Dan sampai hari ini cucu-cucu kitanya dan keluarga kita menikmati Islam, semuanya atas penderitaan yang pernah menimpa Rasulullah beserta keluarganya. Akhirnya Siti Khadijah semuanya hartanya habis. Kehebatan dan kemuliaan beliau sebelum bersuami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau dihinakan, sehingga pada suatu hari beliau meneteskan air matanya. Rasulullah bertanya, "Wahai Khadijah, apakah engkau merasa menyesal bersuamikan aku? Engkau dulu orang kaya, tapi hari ini engkau menjadi seorang yang dihinakan oleh orang lain. Engkau menjadi manusia yang dipuja-puji sebelumnya, tetapi hari ini engkau menjadi orang yang dihinakan." Khadijah berkata bahwa hari ini aku menangis wahai Rasulullah, bukan karena aku tidak lagi mempunyai harta, bukan karena kehinaan-kehinaan yang aku rasakan, akan tetapi air mataku mengalir hari ini karena masih sangat panjang perjuangan engkau wahai Rasulullah, sementara lung hana sapuna yang akan lung berikan. Semua hartaku telah habis dan sirna, kekuatan dan kemampuan yang aku miliki telah tiada. Maka seandainya aku nanti meninggal wahai Rasulullah, sedangkan perjuangan engkau masih sangat jauh, engkau melewati sebuah sungai dan tidak engkau dapatkan sebuah jembatan, maka galilah kubur aku, ambilkanlah segala tulang-tulang aku, letakkanlah badanku di atas sungai, dan engkau menginjak kaki engkau di atas tubuhku, supaya engkau mudah dalam berjalan atau menjadi jembatan.
Begitulah penderitaan Rasulullah dengan keluarganya, sehingga Islam tersebar kemana-mana. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat, para alim ulama, mutakaddimin dan mutaakhirin, para guru-guru kita semuanya. Itulah orang-orang yang selalu membimbing dan mendidik kita, orang-orang yang selalu menjaga kita agar kitanya menjadi orang-orang yang sukses, agar kita menjadi orang-orang yang bahagia, baik berbahagia di dunia sampai di hari akhirat nanti. Ta'zim wa takrim, lungkuan penghormatan yang pertama sekali kepada Walid di Batailia. Beliau merupakan guru-guru kami di Mudi Mesra Samalanga. Pada urun Syekh Gedanyo bersama selaku pimpinan dayah kita, abati senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau, memberikan kekuatan dan istiqamah untuk selalu menyebarkan, untuk selalu bisa memberikan ilmu-ilmu pengetahuan kepada Gedanyo, agar kita menjadi orang-orang yang mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim wa takrim kepada para tokoh-tokoh masyarakat, para pemuda-pemuda Islam, para santriwan dan santriwati, muslimin dan muslimat yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Gedanyo pada saat ini sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berapa banyak manusia yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini, tapi tidak semua mereka beriman kepada Allah. Tidak semua mereka hidup dalam lingkungan orang-orang beriman. Tidak semua mereka merupakan orang-orang yang diberikan kelapangan dan kesuksesan di hari akhirat. Bahkan tidak sedikit manusia yang diciptakan oleh Allah semenjak masa Nabi Adam sampai hari akhirat nanti, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diberikan oleh Allah sebagai orang-orang mukmin? Kenapa Allah melahirkan kita daripada keluarga yang Islam? Ibadat apa yang pernah Gedanyo lakukan uronyo? Persembahan apa yang pernah kita hadirkan di hadapan Allah? Kenapa Allah memilih kita sebagai orang mukmin sementara mereka dipilih oleh Allah sebagai orang-orang kafir yang Gedanyo uronyo dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi penghuni-penghuni surga, sedangkan mereka dipersiapkan untuk menjadi penghuni neraka jahanam? Sungguh semuanya ini adalah bukan karena kemampuan yang Gedanyo miliki, bukan karena sebuah usaha daripada Gedanyo, akan tetapi ini semuanya, wahai saudaraku sekalian, kasih sayang Allah yang begitu besar kepada Gedanyo. Jauh sebelum Gedanyo tercipta seperti ini, jauh sebelum kita terjadi sebagai manusia seperti ini, maka semua manusia zuriat-zuriat telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Gedanyo kecok zuriat daripada urun Syekh Gedanyo, urun Syekh Gedanyo kecok zuriat daripada nenek-nenek Gedanyo, anak Gedanyo kecok zuriat daripada kita. Maka semua zuriat-zuriat itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang namanya Na'man, perbatasan dekat dengan Arafah. Maka saatnya ke Allah Subhanahu wa taala mengambil zuriat-zuriat, membagi kepada dua buah tumpuk. Maka nasabah tumpuk zuriat yang dilahirkan menjadi orang-orang mukmin, sabah tumpuk zuriat yang akan dilahirkan menjadi orang-orang kafir. Yang perlu kita tanyakan hari ini, kenapa kita diambil oleh Allah pada saat itu belum ada kekuatan? Saat itu golongan ibadat yang kita persembahkan di hadapan Allah. Kenapa Allah getanda Gedanyo dengan warna putih, sementara Allah menanda mereka dengan warna hitam sebagai manusia yang diciptakan sebagai orang-orang mukmin? Jawabannya hanya satu. Ternyata Allah lebih kasih sayang kepada kita.
Walaupun uronyo di antara kita yang mengeluh kepada Allah karena tidak cukupnya fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Ada orang-orang yang tidak punya kesehatan, yang sakit berbagai macam menimpa bala, mereka mengeluh di hadapan Allah, menganggap bahwa Allah ini tidak ada sebuah keadilan. Padahal Allah betapa kasih sayang kepada kita. Karena tidak ada arti harta yang kita miliki apabila iman ini tidak ada dalam dada. Tidak ada arti jabatan yang paling tinggi yang kita sandang uronyo apabila kita tidak didasari oleh sebuah keimanan. Lihatlah Fir'aun. Tidak ada manusia yang hidup pada hari ini sampai hari akhirat nanti yang punya kekuasaan sebesar kekuasaan yang pernah dipimpin oleh Fir'aun. Hanya manusia yang akan punya sebuah kekuasaan seperti Fir'aun. Orang-orang semua senang terhadap Fir'aun pada waktunya. Urang-urang inang yang sedang mengandung bercita-cita agar anaknya menjadi Fir'aun pada saat itu, karena mereka menganggap bahwa Fir'aun itu merupakan orang-orang sukses. Fir'aun itu orang-orang yang bahagia. Semua orang mendamba-dambakan untuk menjadi seorang Fir'aun karena punya kekuasaan dan jabatan yang tinggi. Ternyata akhir kehidupan Fir'aun itu bukanlah orang-orang yang sukses. Bukan dia tidak sukses karena tidak punya harta, bukan dia tidak sukses karena tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan. Malah kekuasaan Fir'aun jauh lebih besar ketimbang dengan kekuasaan manusia yang hari ini sampai hari akhirat nanti. Akan tetapi tidak ada iman dan Islam. Hari ini kita lebih kaya daripada Fir'aun. Hari ini kita lebih kasih sayang Allah ketimbang dengan Fir'aun, karena pada gedanya uronyo adanya iman dan Islam yang ada dalam dada-dada kita. Begitu juga dengan seorang Qarun. Orang-orang menganggap pada waktunya Qarun itu orang-orang yang hebat. Karunnya dipemulia oleh urun dengan berbagai macam kemuliaan. Pada saat roh Qarun mandung-undung, urun merasa senang dan gembira dengan seorang Qarun. Bahkan tidak ada manusia hari ini yang punya harta seperti harta Qarun. Kaya gedanya uronyo menyata kuah, merempah hanaya buhnan nan gedanya. Tapi nama Qarun masih disebutkan sampai hari ini. Takuh hinoi padang tiji, tapi namanya tetap harta Qarun. Itu sebagai bukti bahwa tidak ada manusia yang punya harta sebanyak harta Qarun yang bisa mengimbangi Qarun. Tetapi akhir kehidupan Qarun itu bukanlah orang-orang yang sukses. Qarun itu bukan orang-orang yang bahagia. Akan tetapi Qarun dan Fir'aun merupakan orang-orang yang celaka, karena kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan di hari akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Orang-orang yang dilepaskan daripada azab api neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, itulah merupakan orang-orang yang sukses dan orang-orang yang bahagia. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka kita yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas iman dan Islam yang dalam dada getanya uronyo. Semuanya ini atas berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya iman dan Islam yang terobak getanya uronyo bukan dengan begitu saja dan bukan dengan mudah. Akan tetapi semuanya itu atas penderitaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita membuka sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan agama ini, sungguh tidak ada manusia yang paling kasih sayang kepada umatnya daripada manusia-manusia yang lain. Beliau selalu mengingatkan kita. Dalam suka dan duka beliau mengalirkan air mata hanya untuk kebahagiaan tayang. Iman dan Islam yang dalam dada beliau berselamat sampai hari akhirat.
Rasulullah selalu berdoa untuk kita. Di tengah-tengah malam beliau keluar dari rumahnya, meninggalkan istri dan anaknya. Beliau pergi ke tempat sebuah perkuburan besar, perkuburan Baqi'. Beliau mengalirkan air mata, Allahumma ighfir lil ummati, ya Allah ampunkanlah umatku, umatku. Bahkan sampai akhir daripada kehidupan beliau. Di saat beliau tiba masanya untuk hidup di dunia ini, diriwayatkan dalam sebuah hadis, tiba-tiba datanglah seorang tamu Rasulullah dalam keadaan sakit parah. Di atas tempat tidur beliau terbaring. Akhirnya datanglah seorang tamu yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat-sahabat. Kebetulan watenya yang membuka pintu adalah Siti Fatimah Zahra, putri daripada beliau, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Orang yang sangat mirip dengan Rasulullah itulah Fatimah Zahra. Saat beliau membuka pintu, beliau berkata, wahai tamu, ayahku dalam keadaan sakit parah, maka untuk sementara hana mungkin ya tahu ile. Tiba-tiba bersualah Rasulullah, ya Fatimah, biarkanlah tamu itu masuk. Tahukah kamu wahai Fatimah, itulah tamu yang akan memisahkan seorang anak dengan orang tuanya. Itulah malaikat maut yang akan menjemput rohku wahai Fatimah. Saat itulah tersungkur semua para sahabat-sahabat Rasulullah. Singkat cerita, dikala Rasulullah SAW sedang merasakan pedihnya sakaratil maut, muka Rasulullah mulai memerah, tubuhnya semakin melemah. Tiba-tiba Rasulullah SAW, para sahabat tidak sanggup memandang wajah Rasulullah SAW. Jibril pun tidak datang pada saat itu. Beliau bertanya, wahai Malik Maut, kemana Jibril? Yang selamanya Jibril selalu bersetalun. Jibril selama ini tidak pernah tinggal, tidak pernah alpa. Dalam suka dan duka yang selalu mendampingi, selalu Jibril mendampingi aku. Kemana pada saat-saat akhir kehidupanku? Tiba-tiba datanglah Jibril berkata, wahai Muhammad, aku tidak sanggup melihat muka engkau dikala engkau merasakan kepedihan yang terakhir ini, di mana kepedihan sakaratil maut. Di saat Rasulullah SAW hampir keluar ruhnya, mukanya semakin memerah dan pucat, tubuhnya hampir tidak bergerak, hanya mulutnya yang bergerak daripada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, wahai Malik Maut, apakah seperti ini yang akan dirasakan oleh umatku nanti? Kepedihan seperti ini dan sakit seperti ini yang dia akan dirasakan oleh umat-umatku di kala sakaratil maut nanti. Apakah ini juga yang akan menimpa terhadap umatku? Maka kata Malik Maut, wahai Muhammad, apa yang engkau rasakan itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan umatmu. Apalagi umatmu, umat-umat yang berdosa dan melakukan kejahatan-kejahatan. Jauh sakaratil maut yang akan dirasakan oleh mereka jauh lebih dahsyat daripada apa yang pernah engkau rasakan, hai Muhammad. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, pada hari ini semua kepedihan sakaratil maut umatku nanti, semua kesakitan mereka dalam menghadapi sakaratil maut, maka hari ini berikanlah kepadaku. Biarkanlah aku yang akan menanggung semuanya, ya Allah. Biarkanlah kepedihan mereka menimpa terhadap aku. Berikanlah kemudahan kepada mereka. Saat itulah saudaraku sekalian, sebahagian ulama meriwayatkan bahwa sakaratil maut yang dirasakan oleh orang-orang yang meninggal setelah Rasulullah, sakaratil maut yang telah dirasakan oleh keluarga-keluarga kita, kepedihan sakaratil maut yang akan kita rasakan di kala adanya meninggal nanti, sebahagiannya telah diberikan kepada Rasulullah, sebahagiannya telah dirasakan oleh Rasulullah SAW, sehingga adanya ringan dalam merasakan sakaratil maut. Istri beliau Siti Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu
Bila ada orang-orang yang berkata si fulan merupakan orang-orang yang mudah dalam sakaratul maut, setelah aku melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi sakaratul maut. Begitulah kasih sayang seorang Rasul Nabi Muhammad kepada kita. Makanya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi wa waladihi. Tidak berimanlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk orang-orang yang beriman apabila engkau tidak mencintai aku melebihi daripada cinta engkau kepada anak dan keluarga. Dalam hadis yang lain dikatakan, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, tiba-tiba hadirlah malaikat Jibril berkata, bu'dan liman dzukirta indah wa lam yazkur. Sungguh celakalah bagi orang-orang yang disebutkan engkau di sisinya, walam yusalli alaika ya Rasulullah, dan tidak berselawat kepada engkau. Itulah merupakan orang-orang yang celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hari ini kita semua mengaku merupakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini selalu kita memperingati hari besar kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah setiap saat dan setiap waktu dia teringat kepada getahnya. Getahnya semuanya membutuhkan pertolongan daripada Rasulullah. Semenjak beliau lahir sampai akhir daripada kehidupan beliau, beliau tidak berdosa, tidak bersalah di hadapan Allah. Tetapi kepedihan yang mestinya kita rasakan telah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa besar rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak selawat-selawat yang kita lantungkan setiap saat, setiap hari. Di rumah-rumah katanya ada televisi, di dalam motor katanya ada TV. Berapa banyak yang katanya putar selawat-selawat di hadapan Rasulullah. Berapa banyak yang kita anjurkan selawat kepada keluarga-keluarga katanya. Dan berapa banyak syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita jalankan hari ini. Malah uronyo yang sangat menyedihkan, yang sangat kita sayangkan, banyak di antara kitanya uronyo yang menentang dengan syariat-syariat daripada beliau. Kita hari ini lebih cinta kepada orang-orang kafir, lebih cinta kepada orang-orang non-muslim, lebih suka dengan berbudaya-budaya orang-orang yang bukan Islam ketimbang dengan mencintai budaya-budaya yang pernah dipercontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sangat kita takutkan dalam hidup kita hari ini. Iman yang ada dalam dada kita hari ini, getanya golong tentu selamat dan belum tentu sukses. Memang uronyo teh selamat menjadi orang-orang mukmin. Anak dan keturunan kita hari ini merupakan orang-orang mukmin dan orang-orang Islam. Akan tetapi sanggupkah getanya mempertahankan iman ini sampai detik akhir daripada kehidupan tanya? Karena juga tidak sedikit manusia beriman di dunia, dikala mereka meninggalkan dunia, dikala merasakan sakaratil maut, akhirnya iman yang ada dalam dada mereka dicabut oleh Allah. Sungguh sirnalah kehidupan yang kita jalani hari ini. Sungguh tidak ada arti ibadah, tidak ada arti iman dan Islam selama ini apabila tidak sanggup kita mempertahankan daripada akhir kehidupan. Salah seorang ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau merupakan seorang ulama yang ahli dalam bidang tasawuf. Beliau tidak pernah bersalah di hadapan Allah. Setiap saat beribadat hari-hari beliau selalu mengisi dengan ibadah kepada Allah. Tidak pernah melakukan maksiat, baik maksiat yang kecil maupun yang besar. Bahkan semenjak Uhud, Sufyan Ats-Tsauri kan lelaki mak, wahai mak, nuwakafkan long gede untuk agama Allah. Akhir jis wate saat ka meranjak dewasa, Sufyan Ats-Tsauri nekeun lema, wahai anak lun kalian gata bahwa siap untuk lung wakafkan gata untuk agama. Maka hari ini aku wakafkan engkau wahai anakku untuk agama. Berangkat mencari ilmu pengetahuan, sebarkanlah ilmu, sebarkanlah agama Allah Subhanahu wa taala. Budak Sufyan Ats-Tsauri berangkat.
Bertahun-tahun berkelana Sufyan Tsauri mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Akhir di basaba uro urumo getok-tok pintu. Pada saat getanya lima so di luar, "Lau mak Sufyan Tsauri yang ka bertahun-tahun aku tidak pernah berjumpa dengan engkau. Ingin uronyo long nekalan mukaran wahai orang tuaku." Nekelema wahai Sufyan Tsauri, al-waqfu la yarji. Yang namanya wakaf tidak akan pernah kembali lagi. Silahkan engkau berangkat di hari akhirat, nanti kita akan berjumpa. Itulah kisah kehidupan Sufyan Tsauri dengan ibunya. Yang namanya wakaf tidak akan kembali. Maka akhirnya berangkatlah Sufyan Tsauri. Dia setiap malam menangis, mengalirkan air mata. Getanya oleh para sahabat-sahabat, "Wahai Sufyan Tsauri, pakar rono klik setiap malam. Rono semenjak kecil kagak wakaf oleh orang tua untuk agama Allah. Engkau tidak pernah bersalah, tidak pernah melakukan kejahatan. Tetapi kenapa hari ini engkau menangis setiap malam mengalirkan air mata? Apa yang engkau takutkan? Dosa apa yang pernah engkau lakukan wahai Sufyan Tsauri?" Beliau menjawab, "Wahai saudaraku dan sahabatku, aku tidak pernah melakukan kejahatan di atas Allah. Tetapi aku takut dikala akhir kehidupanku imanku tercabut. Sungguh semuanya tidak ada arti dalam kehidupan hari ini. Seandainya iman yang dalam dada tercabut, apa arti aku diwakafkan oleh orang tuaku untuk agama Allah?" Maka inilah yang patut kita waspada dan kita awasi. Iman dan Islam yang dalam dada tanya orangnya. Iman yang dan Islam yang dalam dada anak-anak tanya orangnya. Sanggupkah kita mempertahankan ataupun tidak? Bagaimana tanya dalam terjalani kehidupan hari ini? Apabila kitanya uronyo tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita tidak menghormati, tidak menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh semua apa yang akan kita lakukan uronyo akan sia-sia di akhir kehidupan tanya nanti. Uronyo tanya lebih banyak menjalankan syariat-syariat yang tidak sesuai dengan agama Allah. Gedanya lebih kita ikuti budaya-budaya yang lain. Kita lebih mencintai orang-orang yang lain. Maka cinta kepada orang-orang non-Islam juga yang sangat mudah akan menghilangkan iman dalam dada-dada katanya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Tiba-tiba teruslah sirauragam bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah. Kapan datangnya hari kiamat?" Rasulullah kembali bertanya, "Madza a'data? Apa yang engkau persiapkan?" Itu sebagai bukti yang bahwa diajarkan oleh Rasulullah. Tidak perlu tanya uronyo mengingat kapan datangnya hari kiamat. Hanya perlu uronyo tanya tak ingat pajan kematian akan datang kepada kita. Tapi yang perlu kita persiapkan, madza a'data? Apa yang engkau persiapkan? Beliau menjawab, hubbillahi wa rasulihi. Aku akan mencintai Allah dan Rasul. Anta ma'aman ahbabta. Engkau di hari akhirat beserta orang-orang yang pernah engkau cintai. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Menyegetanya uronyo lebih banyak senang kepada budaya orang-orang non-Islam, di mana pemuda-pemuda uronyo lebih banyak menonton dengan mata ini permainan-permainan bola dan sebagainya. Banyak waktu yang kita sia-siakan hanya untuk melihat orang-orang yang bukan Islam. Uronyo lebih fan getanya, lebih suka getanya kepada yang bukan Islam. Na'udzubillah, di HP getanya lebih banyak kita membuka-buka hal-hal yang bukan Islam. Maka na'udzubillah akhirnya kita menjadi orang-orang yang tercabut iman, tidak berserta Rasulullah. Kita akan berserta mereka, berserta para Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka untuk mempertahankan iman dan Islam yang dalam dada katanya, yang pertama sekali kita harus lebih kita tanamkan dalam hati dan keluarga-keluarga kita untuk lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus memperbanyak selawat kepada beliau.
di mana mata ini harus banyak mendengar, melihat kebaikan-kebaikan daripada Rasulullah, harus lebih banyak mendengar di telinga getahnya adalah selawat-selawat Rasulullah daripada melihat yang bukan daripada orang-orang yang non-Islam. Kemudian yang kedua, inilah salah satu jalan kita untuk menuju kepada sebuah kebahagiaan. Pesantren-pesantren dan dayah, majelis-majelis ilmu, inilah kebun-kebun surga yang pernah Rasulullah sampaikan setiap saat. Idza marartum biriyadil jannah farta'u, apabila kamu melewati kebun surga, singgahlah, rebutlah kebun-kebun surga itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana ada kebun surga itu di dunia? Rasulullah menjawab, hilakuz zikri wa qala al-ata majalisul ilmi, di mana tempat diajarkan ilmu-ilmu pengetahuan, itulah merupakan kebun-kebun surga. Itulah merupakan tempat kendaraan yang akan bisa membawa kita kepada surga, kepada sebuah kebaikan yang abadi, kepada sebuah kebahagiaan di hari akhirat nanti. Anak-anak gedanya uronyo, janganlah kita menyia-nyiakan mereka. Sangat kita sayangkan hari ini, kenapa ada pemuda-pemuda yang menjadi pemabuk. Bahkan uronyo banyak di antara kalangan pemuda-pemudi yang bermuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang telah menghancurkan mereka? Siapa yang telah merusak mereka? Padahal mereka diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci dan bersih. Tidak ada manusia diciptakan oleh Allah menjadi orang-orang yang jahat dan menjadi manusia-manusia celaka. Kita orang tua telah menghancurkan kehidupan anak-anak kita. Pemuda-pemuda Islam semuanya yang diciptakan oleh Allah, mereka sangat lahir dalam keadaan suci dan bersih. Pemuda-pemuda yang menjadi pemabuk uronyo, orang-orang yang jahat hari ini, mereka juga lahir dalam keadaan suci dan bersih. Tetapi kita orang tua telah menghancurkan dan merusak kehidupan mereka. Laqad kharajtukum min batni ummikum wa qalbukum tahir. Sungguh aku lahirkan engkau dari kandungan perut ibu engkau, maka engkau dalam keadaan suci dan bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir semua dalam keadaan suci dan bersih. Illa abawahu yuhawidani, karena orang tualah yang menjadikan mereka sebagai orang-orang Yahudi. Karena orang tualah yang membawa mereka sebagai Nasrani. Orang tualah yang membawa mereka sebagai sebuah kekufuran. Akhirnya anak getanya yang dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci, akhirnya kita membawa mereka kepada kecelakaan besar. Kita telah menzalimi mereka, menghancurkan kehidupan mereka, bukan sekedar di dunia, malah sampai di hari akhirat. Sampai di hari akhirat mereka merupakan orang-orang yang celaka. Di dunia hanya beberapa tahun mereka hidup, gara-gara salah tanya dalam membimbing dan mendidik mereka, akhirnya anak getanya menjadi manusia yang tidak bermanfaat di dunia. Dia menjadi manusia pembawa malapetaka. Bahkan dia kita zalimi sampai hari akhirat. Dia merasakan neraka jahanam, pedihnya azab api neraka jahanam atas kesalahan kita dalam membimbing dan mendidik mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku sekalian, kenapa hari ini getanya kurang mendidik mereka dalam bidang agama rohaniyah mereka? Uronyo tanyo hanate ame ane getanya tempat-tempat pendidikan agama. Padahal anaknya yang akan melanjutkan perjuangan kehidupan daripada kita. Betapa menyesalnya getanya dalam udip singa. Kita telah berada dalam tanah ratusan ribu tahun, akan tetapi anak getanya menjadi manusia-manusia yang celaka yang hidup di dunia. Rohaniyah mereka hari ini banyak di antara getanya yang sia-siakan. Menyauronyo dipegat pengumuman nasaka murah bersubsidi, tablau sekilo ibi 27 kilo, maka semua orang akan hadir. Mandum akan hadir ke melasah, ke masjid, ke pesantren untuk mendapatkan gelar saka murah tablau sekilo ibi 27 kilo. Tetapi lihatlah amal yang murah, berjamaah sabuh rakaat saban lagi pahala 27 rakaat. Jangankan kita untuk membawa keturunan-keturunan kita, jangankan lagi dia ame anak-anak katanya masjid dan menasah,
bahkan kitanya sendiri merasa berat dan beban. Padahal berah murah saka murah harus antri berjam-jam. Tinggal dalam belang tak tinggal dalam pekerjaan, kita tinggalkan pekerjaan hanya untuk kebutuhan jasmani kita. Sementara kebutuhan rohaniyah banyak di antara kitanya uronyo yang tak sia-siakan mereka. Menyebu siurosi malam ni menggeleg boh wate hana pernah tua bata tayang ke anak. Kali tak pajuh bunya ataupun golok. Hai tem pajuh tak papah, bui tem pajuh tak seluk. Begitu kasih sayang kita terhadap seorang anak agar jasad mereka sehat. Hai tem hahabah tak peap tak pehah abah. Tetapi lihatlah ilmu, lihatlah rohaniyah mereka. Sembahyang siurosi malam wajib terhadap kita perintah 5 bahwate. Mulai umur 7 tahun kalau wajib di Rasulullah untuk tak perintahkan sembahyang ke anak kitanya. Segolong 7 tahun wajib tak pernah 7 tahun yang ka sembahyang yang sempurna. Sabah wate hana tayu sembahyang, sabah dosa yang menimpa terhadap kita. Siurosi malam 5 bahwate, maka 5 dosa untuk 1 hari 1 malam. Berapa banyak dosa yang menimpa kita 1 bulan? Berapa banyak dosa yang menimpa dia setahun, 2 tahun, 10 tahun hanya untuk seorang anak. Makanya uronyo kita belum terbebas. Walaupun kitanya uronyo merasa aman dan nyaman, memang nikmat dalam tamu udep uronyo hana terbebani dengan rohaniyah anak-anak kitanya. Tapi betatupu oleh kitanya nikmat yang tinggal kitanya rasakan uronyo hanyalah siat. Ibarat orang yang tinggi darah gepajuh sia kameng. Memang mangat pada saat tapajuh sia kamengnya, tetapi lihat tapajuh sia kameng, getanya akan menimpa penyakit stroke. Bertahun-tahun tidak berfungsi. Begitu juga dengan kita hari ini. Memang mangat dalam terjalani kehidupannya bahwa hana beban dengan anak dan keluarga-keluarga kita. Kita sia-siakan dengan begitu saja. Hana hek lagi orang lain dia serta dia mebat tempat pendidikan, dikorbankan harta. Akan tetapi ketahuilah, lihat tarasakan mangat siarnya akan menimpa malapetaka besar daripada getanya. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka anak-anaknya yang merupakan orang yang melanjutkan kehidupan daripada getanya. Sungguh hana arti apa yang getanya miliki uronyo apabila anak dan keturunan-keturunan getanya sehingga menjadi orang-orang yang celaka. Betapa sayangnya anak getanya, padahal mereka diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci dan bersih. Mereka dijadikan oleh Allah semenjak daripada pertama syariat Rasulullah menganjurkan getanya untuk menciptakan anak-anak yang baik dan anak-anak yang salih. Semenjak sebelum kitanya menikah, geyo cari seorang wanita yang salihah. Setelah kitanya menikah, watai melahirkan anak, tasamu bi asma'il anbiya, berikan nama-nama yang baik. Semua syariat Rasulullah menganjurkan kita untuk memperbaiki keturunan-keturunan kita. Supaya kenapa? Supaya kita selamat di masa yang akan datang. Karena anaknya adalah tubuh daripada kitanya. Daging-daging anak getanya tercipta dari getanya urina, karena dia makan darah daripada getanya. Semenjak dia dalam kandungan selama 8 bulan 9 bulan, tulang-tulang mereka tercipta daripada getanya uragan, daripada segumpal mani, akhirnya terciptalah tulang dan urat-urat mereka. Maka anaknya adalah hasil daripada getanya uragan dan urina. Itulah tubuh kita. Maka watika kitanya singgah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Watika saat kita berada dalam liang lahat singgah, maka dikala tubuh kitanya dipuduk pada tempat-tempat maksiat, dikala anak kitanya dilakukan kejahatan-kejahatan besar, maka semuanya mengalir terhadap kitanya bertahun-tahun dan puluhan tahun. Bahkan keturunan-keturunan anak kitanya ukenyan, semua dosa-dosa mereka mengalir kepada kita. Uro akhirat sehingga diceritakan oleh Rasulullah ada manusia yang bangkrut, di mana sebuah kelompok manusia yang cukup jai amal-amal kebaikan.
Watai getumpuk ubay gunung yang cukup raya amal kebaikan. Umrah berkali-kali, naik haji setiap saat. Bahkan sembahyang selalu berjamaah. Akhirnya tiba-tiba teruslah anak-anak goyang dipajuh amal-amal kebaikan. Dari gunung tumpuk ubay gunung abih bacut-bacut faturihat ilan nar. Akhirnya dicampakkan mereka dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hari ini anak-anak gedanyo yang katru daya sangat bersyukur kita, alhamdulillah. Berikanlah pendidikan mereka. Melah anak-anak gedanyo bak tempat yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyia-nyiakan kehidupan mereka. Sangat kita sayangkan terhadap mereka. Apabila getanyo sampai di hari akhirat nanti dia menjadi manusia yang celaka, getanyo telah menzalimi kezaliman yang paling besar yang kita lakukan terhadap mereka. Maka hari ini dekatkanlah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dayah-dayah lagi nyo ke tiame dimanapun pesantren-pesantren, bawalah mereka untuk kebutuhan rohaniah daripada mereka, kebutuhan ilmu pengetahuan daripada mereka, untuk menyelamatkan kita. Bukan sekadar menyelamatkan di dunia, akan tetapi bisa menyelamatkan kita sampai di hari akhirat nanti. Maka anak-anak gedaya di pesantrennya ke, bahkan seorang ulama pernah berkata bahwa pada saat dia ajuk anak bak pesantren pegah, wahai anak lun, karena lun sadari bahwa pesantrennya ke, dayahnya ke, tempat mengajarkan agamanya ke, yang bisa mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya engkau bisa mendekatkan diri kepada Allah, tempat jih dalam tong sampah, sungguh akan membawa engkau ke dalam sebuah tong sampah. Tetapi hari ini Allah nepuduk sebuah kasih sayang dan kemuliaan besar Allah pada orang-orang yang berilmu pengetahuan. Maka hari ini aku membawa engkau untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, silahkan gedanya uronyo berprofesi, silahkan gedanya uronyo memilih pendidikan-pendidikan. Maka yang paling pokok, yang pertama, dekatkanlah anak dan keluarga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi udip gedanya di dunianya hanya sangat sementara. Jangan kita menyia-nyiakan anak dan keturunan-keturunan gedanya. Udip di dunianya diumpamakan oleh ulama tasawuf bagaikan gedanya udip dalam sebuah rumah raja, di mana dalam rumahnya dipersiapkan sebuah kamar emas. Tanya diperintahkan tatamang dalam rumahnya selama 6 jam untuk tarebut emas-emas yang ada dalam rumah raja. Di sampingnya ruang makan, dihiasi dengan berbagai macam makanan-makanan, dan di sampingnya kamar tidur yang dihiasi dengan permadani. Maka raja utamang lah, wahai rakyat lung dalam rumah lun, nyana kamar emas yang banyak, ambillah emas sebanyak-banyaknya, rebutlah emas yang ada di rumahku. Begitu tanya utamang dalam rumah tersebut. Ternyata wadeta kalian makanan mangatat bak ruang makan yang hantom pernah takalan burokan tersirat dalam hati kitanya. Bah ke tapajuh makanan lefian mandang 3 jam 2 jam per jam tu untuk nak kesempatan baru tap tu biat meh sebanyak-banyaknya ulu. Akhir jina manusia yang lalu bak pajuh makanan 1 jam. Nah yang lalu bak pajuh makanan 2 jam. 1 jam 2 jam lalu dengan makanan kitanya. Bantaja usamping ruang makannya kamar tidur yang cukup laga dihiasi dengan permadani. Tersirat dalam hati kitanya bahta lefiat mesti jam truk mantap le jam truk untuk hotel kira-kira karab abe baru tak cok cukup jai. Ternyata kitanya tingut yang cukup berat. Akhirnya tertidurlah kitanya rencana 1 jam je ke 5 jam. Kabeh wate katanya tinggal dalam rumah raja. Gejak raja gepugo, wahai rakyat lun, kabeh masa kata tinggal, silahkan keluar. Wate nyan ke baru sadar katanya, wahai raja,
Nabi kesempatan kelong si menit mantap. Biar aku mengambil emas, long hana merempak putu biatmu. Ternyata 1 menit itu berharga. Muno 6 jam telah banyak kita sia-siakan dalam rumah raja. Berikanlah waktu kepada aku hanya 1 detik saja. Sungguh merempak sisa baru gamah yang akan aku keluarkan. Akhirnya tidak ada kesempatan lagi bagi orangnya. Padahal saudaraku sekalian, seandainya muno tatamang lam rumah raja tak cok meh sebanyak-banyaknya tak putu biat. Tak pajo makanan hanya untuk kesehatan bacun mangal tak cok meh lam. Wate saat tanyo berada di luar, tak beliau makanan yang makanannya kan si cium je tak pajo. Tapi bisa kita nikmati ratusan tahun. Seandainya le kitanya wate tatamang lam rumah raja muno dengan meh yang banyak, wate 6 jamnya tak pergunakan, emas sebanyak-banyaknya kita keluarkan. Kemudian meh yang lenya tak beliau ranjangnya jeta karena kami le gedanya seumur hidup kita. Inilah perbandingan dunia. Allah nabi kesempatan bak gedanya udip 60 tahun biasa iwatuhnya kahana jelah le 60 tahun yang ke kita untuk beramal merebut emas-emas yang ada di sekeliling kitanya. Sandaji le kitanya le emas-emas amal-amal ibadahnya, maka singoh uro akhirat je tak pajuh makanan yang makanannya seumur hidup kita di dalam syurga. Dan je taeh sabai-sabai singoh minyak hana lalu dengan taeh di dunianya seumur hidup kita. Nyoke perbandingan kitanya udip di atas muka bumi ini. Maka silahkan tanya uronyo berprofesi di sekeliling kitanya mandum-mandum na tempat-tempat di mana kita merebut emas-emas. Tanya uronyo menjadi seorang guru, maka dalam mengajar anak-anak kitanya berikan ambillah emas-emas yang banyak. Ikhlaskanlah kitanya dalam mengajarkan, karena anak kitanya itu anak murid kitanya nyanke ia akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kitanya di saat mereka sukses nanti. Maka apapun kegiatan dan pekerjaan tanya uronyo, lakukanlah sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kepada santri-santri sekalian, santriwan dan santriwati uronyo, maka hari ini bertekad bulatlah tanya di dalam berjuang untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah tempat ilmu, itulah orang yang mengajar ilmu lah yang merupakan orang-orang yang paling tinggi keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan seluruh para malaikat-malaikat, wa ahlus samawati al-ardi wa ahlus samawati sab'i, semua makhluk-makhluk Allah di langit, semua makhluk-makhluk Allah di bumi, hatta namlah fi hujriha, sehingga semut yang ada dalam lubang-lubangnya, wal hutu fil bahri, semua ikan-ikan yang ada dalam lautan, la yusalluna ala muallimin ilmi, selalu mereka berselawat, mereka meminta rahmat, mereka akan diturunkan rahmat yang banyak atas permintaan para makhluk Allah terhadap orang-orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Maka syukur alhamdulillah bagi kitanya uronyo, inilah tempat ilmu agama, tempat pendidikan agama. Nyoke merupakan tempat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kitanya ya hana mungkin kita mondok di pesantren, maka jangan lupalah le kitanya uronyo tak perbaiki rohaniah kitanya lewat mingguan atau bulanan. Istilah pengobatan hana mungkin kitanya uronyo tak berobat secara opname, maka berobatlah dengan berobat jalan. Jangan pernah kita tinggalkan majelis-majelis ilmu. Jangan pernah kita sia-siakan kebun surga yang ada di atas muka bumi ini. Maka kebun surga inilah yang akan menjanjikan kebahagiaan yang bisa mengantarkan kitanya kepada sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kitanya bersama. Mudah-mudahan Allah juga menjaga keturunan-keturunan kitanya. Maka marilah ikhlaskan hati kitanya uronyo untuk benar-benar kita berjuang, untuk berjuang kepada keluarga-keluarga kitanya, berjuang terhadap anak dan keturunan-keturunan kitanya, karena kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan di hari akhirat.
Mudah-mudahan kita dipertemukan nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Mata kita yang hari ini bisa melihat wajah kemuliaan beliau, kita bisa berkumpul-kumpul dalam sebuah kolam, di mana itulah merupakan orang-orang yang sedang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah, wahai Zat yang mulia, Engkaulah yang menyaksikan kami, Engkaulah yang melihat kami. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, dosa orang-orang tua kami, dosa keluarga-keluarga kami. Ya Allah, selamatkanlah iman kami, selamatkanlah iman orang tua kami, selamatkanlah iman keluarga-keluarga kami di dunia sampai di hari akhirat nanti. Ya Allah, wahai Zat yang mulia, apabila ada di antara kami kesusahan dan kegundahan, maka lepaskanlah segala kesusahan kami. Apabila ada di antara kami penyakit, sembuhkanlah segala penyakit kami. Apabila ada di antara kami keaiban, kekurangan, maka hilangkanlah segala keaiban-keaiban kami. Ya Allah, ya Allah, wahai Zat yang mulia, lapangkanlah dada-dada kami, lapangkanlah dada anak-anak kami, jadikanlah mereka orang yang selalu taat dan beribadah kepada Engkau. Jangan jadikan mereka sebagai malapetaka bagi kami, ya Allah. Jangan jadikan mereka malapetaka bagi kami di dunia sampai di hari akhirat nanti. Ya Allah, selamatkanlah keturunan-keturunan kami, selamatkanlah keluarga-keluarga kami, selamatkanlah segala masyarakat-masyarakat kami, ya Allah. Ya Allah, wahai Zat yang mulia, Engkaulah yang menyaksikan kami. Berilah, lapangkanlah rizki-rizki kami, lapangkanlah segala hati-hati kami, siramilah hati-hati kami dengan kebaikan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hanya mantang yang bisa Tuhan sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.